Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk siswa-siswi saya di kelas 12 program kalian Teknik Komputer Jaringan SMK Negeri 1 Brondong. Pada kali ini di materi pembelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kita akan membahas atau saya akan menjelaskan materi tentang Internet Gateway. Apa Internet Gateway itu? Gateway atau disebut juga dengan gerbang jaringan adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer satu atau lebih dalam sebuah jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Gateway juga dapat diartikan sebagai komputer yang dapat menghubungkan dua buah jaringan atau lebih karena memiliki minimal dua buah network interface atau memiliki Ethernet lebih dari satu. Prinsip gateway, prinsip cara kerja Internet Gateway. Gateway bekerja seperti layaknya pintu untuk mencapai jaringan lain. Setiap gerbang paling tidak memiliki dua macam interface jaringan. Misalnya, ketika mengakses internet, sebuah internet website dapat ditempuh jika sudah melalui gateway yang telah memberikan arah dan rute untuk sebuah paket data dapat mencapai sampai dengan tujuan. Artinya memang gateway ini adalah gerbang di mana ketika kita melakukan kegiatan browsing, download, upload, itu harus melalui gerbang atau pintu gerbang yang disebut gateway. Selanjutnya adalah fungsi gateway, di mana fungsi gateway ini adalah yang pertama, gateway sebagai protokol. Yang kedua, gateway mempermudah akses informasi masuk dan keluar. Yang ketiga, gateway berfungsi sebagai filtering atau sharing berbagi perangkat keras. Yang keempat, pengamanan dan pengaturan data. Yang kelima, fungsi gateway adalah untuk menstabilkan dan meningkatkan kinerja atau performa jaringan komputer. Klasifikasi Internet Gateway. Dalam klasifikasi ini ada 4 yang bisa saya jelaskan. Ada namanya static NAT. Static NAT ini adalah jenis teknik NAT yang mengarah dan memetakan lalu lintas jaringan dari alamat IP publik ke alamat IP statis yang bersifat internal atau jaringan lokal. Yang kedua, di sini ada NAT, Network Address Translation. Ini adalah NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP tempat perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Yang ketiga, di sini ada dynamic NAT. Dynamic NAT adalah pemetaan alamat IP pribadi ke alamat IP publik dari sekelompok alamat IP publik yang disebut sebagai NAT pool.
Yang keempat, ada dynamic NAT overload. Dynamic NAT overload adalah bentuk modifikasi NAT dinamis di mana jumlah alamat lokal di dalam lebih besar daripada jumlah alamat IP publik di dalam atau alamat global di dalam. Seperti itu klasifikasi Internet Gateway. Jadi yang pertama ada NAT, Network Address Translation, yang kedua ada Static NAT, yang ketiga ada Dynamic NAT, dan yang keempat ada Dynamic NAT Overload. Selanjutnya adalah macam-macam permasalahan Internet Gateway. Pertama, internet atau jaringan tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain dalam satu jaringan. Penyebabnya bisa diindikasikan pertama, kabel jaringan tidak terhubung. Bagaimana cara kita ngecek atau pemeriksaannya? Ya, kita cek kabel jaringan yang digunakan dalam sebuah jaringannya. Yang kedua, masalah yang biasanya ada pada Internet Gateway adalah adanya perangkat jaringan yang mati. Mungkin bisa switch hubnya, bisa modemnya, bisa mikrotiknya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Ya, kita cek semua perangkat hardware yang digunakan dalam sebuah jaringan itu, sehingga kita akan mengetahui perangkat mana yang terjadi kerusakan dan perlu diganti atau kalau dikonfigurasi ulang. Yang ketiga, ada kesalahan dalam konfigurasi IP address. Ini seperti biasa, kalau terjadi kesalahan IP address, ya kita cek IP pada masing-masing perangkat komputer yang tersambung atau perangkat jaringan yang tersambung dalam sebuah satu kesatuan jaringan itu sendiri. Macam-macam permasalahan gateway. Yang kedua, jaringan tidak bisa mengkoneksikan keluar atau tidak terkoneksi internetnya, atau internetnya terputus, atau internetnya tidak terdeteksi. Indikasinya biasanya satu, kesalahan konfigurasi IP address. Ini kita harus cek konfigurasi addressnya pada komputer server sampai dengan klien yang terhubung pada server sampai dengan perangkat-perangkat yang menghubungkan sebuah jaringan internet itu. Yang kedua, mikrotik tidak terhubung ke ISP. Artinya perangkat mikrotik ini tidak tersambung ke sambungan kabel internet atau ISP penyedia layanan internet. Caranya ya kita cek dengan konfigurasi DHCP, kita bikin DHCP klien ke Ether 1. Ether 1 ini adalah Ether dari server. Apakah kliennya sudah connect ke server, seperti itu. Kesalahan yang ketiga, bisa kesalahan konfigurasi NAT-nya. Pastikan general NAT-nya itu pada out interface ke Ether 1. Artinya NAT-nya ini sudah terhubung ke Ethernet 1 atau ke komputer server. Macam-macam permasalahan internet yang ketiga itu biasanya ditemukan jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara DHCP untuk PC klien. Ini bisa disebabkan yang pertama, kesalahan dalam konfigurasi DHCP servernya. Yang kedua, kabel jaringan tidak terhubung ke PC klien. Dan yang ketiga, bisa Ethernet DHCP servernya tidak menyala atau LAN card-nya tidak menyala, sehingga ini semua butuh dicek dari perangkat yang digunakan dalam membangun DHCP servernya. Demikian dari penjelasan saya dari awal tentang Internet Gateway.
di mana ini adalah sebuah jaringan yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar global atau jaringan internet. Seperti itu anak-anak, di mana kita nanti akan perjelas dengan pembelajaran praktek. Saya kira cukup penjelasan materi dari internet gateway. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan marilah kita tutup pembelajaran penjelasan materi internet gateway dengan berdoa. Persiapan berdoa mulai. Terima kasih, dan jangan lupa semangat belajar, selalu berinovasi dimanapun Anda atau kita ada. Kita bisa belajar dengan media pembelajaran berbasis online yang saya buatkan untuk anak-anak ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.